semuanya. Selamat datang kembali hari ini. Setiap Sabtu sore kita jam 3:30 dalam Hire Webinar Entrepreneurship Series. Hari ini kita ketemu dengan Pak Erik Himawan yang hari ini akan cerita-cerita sharing tentang working space in digital area. Ya, co-working ini ya memang sudah agak lama ya, sudah 2 tahun 3 tahun ini berkembang pesat di Indonesia. Nah, pada saat pandemik ini ternyata berkembangnya makin jauh gitu ya Pak Erik ya. Ya, baik, betul. Ceritanya mungkin kita lebih lanjut lagi dengan Pak Erik. Silakan Pak Erik, lanjut Pak Erik. Baik, terima kasih Pak Inan, terima kasih Pak Bambang atas waktu dan kesempatannya. Ini senang bisa sharing lagi, di beberapa kesempatan kita kan juga kolaborasi untuk beberapa kegiatan. Nah, hari ini ya kesempatan untuk membawain ya usaha yang saya jalani bersama tim gitu kan di Co-Hive ini, co-working space ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung slide presentation aja Pak ya. Sambil jalan nanti saya akan sharing, kemudian discuss, kemudian any question ataupun ada pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti bisa kita lakukan discussion ya. Baik, pertama-tama mungkin perkenalkan, nama lengkap saya Erik Hirawan. Saya adalah selaku COO dari Co-Hive. Sudah berkecimpung di Co-Hive ini kurang lebih 3 tahun ini. Ya, saya mulai dari 2007 untuk di Co-Hive, kemudian berjalan dengan waktu kami mengembangkan usahanya tadi cuma sekedar tempat untuk wadah berkumpul dari para startup ya. Kemudian kami menjadikan ini sebagai area komersial atau bisnis komersial. Sedikit perjalanan dari Co-Hive, dari kita diawali 2015 sebetulnya. East Venture itu sebagai venture kapitalis membuka lokasi di depan Taman Puring, di situ di Demaja ya, ada restoran White Jasmine. Saat itu namanya masih EV Hive, dari East Venture Hive, di mana itu adalah wadah bagi para startup di bawah naungan East Venture ya, sebagai portfolio company-nya, dan baru 1 lokasi di situ. Kemudian ada co-founder kami 3 orang waktu itu memutuskan untuk datang ke Indonesia, membuka bisnis di Indonesia, membantu bisnis di Indonesia, kemudian memfunding, bekerja sama lah mengambil itu bisnis menjadi lebih dikomersilkan, yaitu di April 2017. Di April 2017 saat itu bertambah lokasinya ya, ada di Demaja, kemudian bertambah di Breeze di area GOP sana di Green Office Park di di BSD ya. Nah, sudah ada 2 lokasi berjalan. Nah, baru di November saya bergabung. April mereka sudah berjalan bertiga, saya bergabung jadi saya orang keempat. Kemudian kita bekerja sama dengan venture kapitalis kami ini, East Venture, untuk mengembangkan funding dan bukan mengajukan untuk funding series A selanjutnya, sehingga kita berkembanglah dari 2 lokasi sebagai wadah tempat kita internal. Awalnya kita komersilkan di 2017, kita bertambah menjadi 9 lokasi, kurang lebih 10.000 meter persegi ya. Dari lokasinya ada di waktu itu kita ambil di daerah Menteng, di Jalan Timur dan Jalan Riau. Kemudian di Sudirman, pertama kali yang terbesar itu di AFC Tower, sekarang gedungnya sudah dihancurkan waktu itu. Nah, kemudian lokasi-lokasi lain terus bertambah hingga di bulan Maret 2018, milestone kami bertambah menjadi 17 lokasi, dan kami ngambil alih lokasi di luar Jakarta, di luar Jawa ya, di Medan. Kemudian September kita berkembang lanjut lebih ke luar kota lagi, yaitu ke Jogja, Surabaya waktu itu, dan ke Bali ya. Sehingga di akhir September tahun ini kita bertambah lagi lokasinya di atas 30 lokasi dengan luasan lebih dari 55.000 meter persegi di lebih 33 lokasi.
Nah, ini penyebarannya dan juga beberapa highlight yang kita consider kami sebagai coworking terbesar di Indonesia saat ini berada di lebih dari 30 lokasi yang sudah beroperasional. Project pipeline kita masih ada di beberapa kota. Kemudian juga yang pertama untuk coworking industry yang memiliki satu gedung penuh yang kita kelola. Mungkin sedikit latar belakang coworking ini kan industri di mana kita sebagai real estate industry mengelola sewa kantor ya. Sewa kantor kita berada di dalam gedung-gedung untuk membantu para startup memiliki sewa ruangan yang lebih ekonomik, lebih affordable dengan space yang lebih kecil dibanding konvensionalis yang ada. Di Indonesia memang betul baru berkembang di 2015, sementara di dunia mungkin dari 2003 itu sudah cukup besar. Diawali ada di India, kemudian ke Eropa, kemudian Amerika, lebih besar lagi saat beberapa tahun lalu ya dari sejak 2010 Amerika besar perkembangannya. Nah, kemudian masuk ke Indonesia di 2015. Nah, lokasi kita yang kelola sekarang ini adalah lebih dari 57.000 square meter dan coworking kita atau Co-Hive coworking space ini base kami adalah community base. Jadi betul-betul community kita yang ada di dalam membership kita sebutnya atau tenant dalam coworking kita itu mereka beraktivitas dan kita membantu sebagai incubator untuk pengembangan usaha dan bisnisnya mereka. Ya, jadi tidak hanya menyiapkan tempat, tetapi kita connect-kan mereka terhadap opportunity bisnis sehingga akselerasi dari bisnisnya lebih cepat. Dan kami akan take care dari kebutuhan office space-nya. Karena kalau nyewa coworking space, internet, pantry supplies, utilities, service charge, gedung sewa itu hanya satu harga dibayarkan ke kami, kemudian mereka fokuslah dalam developing bisnisnya, the rest we are taking care ya. Nah, kemudian juga lokasi kami ada di ya, Jakarta, Jogja, Medan, dan Surabaya. Kita sedang mengembangkan ke area lain ya, sempat di Bali tapi tidak berlanjut. Kemudian kita mengeksplor sekarang ke Bandung, Semarang, dan juga melihat possibility di Malang ya, dan Magelang. Produk lainnya juga kita ada co-retail. Basically ini adalah retail space yang kita sewakan khusus untuk community kita atau member kita. Mungkin karena bisnis mereka di online platform atau digital platform atau juga produk yang perlu di-display. Nah, disitulah di retail kita siapkan tempat untuk bisa melihat real produknya bagi customer ataupun potensial buyernya mereka. Produk lainnya yang kita miliki juga adalah co-living. Ini kami yang pertama di Indonesia, di sejak Mei 2019, kita sudah mengoperasikan 100 unit co-living. Co-living sebetulnya secara konsep adalah akomodasi yang kita berikan dan sewakan kepada member kita untuk bisa memiliki ya, ruang kerja di Co-Hive, tetapi juga ada tempat tinggal. Namun tidak melepaskan tetap, karena kami tetap berdasarkan kepada community base, sehingga di dalam co-living itu pun fasilitas kamarnya itu hanya cukup sebagai tempat istirahat, namun tempat bekerja, beraktivitas, dan semuanya disiapkan di communal area di mana mereka sharing dengan penghuni lainnya. Nah, mungkin sebagai gambaran apa sih coworking itu, apa yang ada di Indonesia saat ini, beberapa brand yang sudah Anda mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu pahami atau ketahui di luar sana, ini lokasi-lokasi yang sudah kita tahu lah ya, ada brand-brand dari luar seperti WeWork, kemudian juga Jasco, ya, kemudian juga Union Space, itu produk-produk dari luar, dan lokal juga ada, sini ada GoWork, ada Kolega, dan lain sebagainya. Dan jumlah lokasi mereka memang cenderung masih awal ya, masih di bawah 20 lokasi rata-rata. Oke, nah ini kami, tadi yang saya mention, satu co-founder kita sudah tidak aktif, jadi ada yang dua masih aktif sebagai CEO kami, kemudian CCO, saya sebagai shareholder juga di operation, kemudian Iris di commercial atau di marketing ya. Ini timnya kebetulan Jason tuh Korea, Taiwan, Amerika, Ethan Korean, Iris Singaporean, jadi saya satu-satunya Indonesian yang berkecimpung manage dari Co-Hive co-working space ini. So Iris baru kita rekrut di tahun lalu ya, belum baru setahun, tapi kami bertiga sudah hampir 3 tahun lah bekerja sama untuk membantu para startup atau small medium enterprise mensukseskan bisnisnya ya, karena banyak yang
startup ini yang berharap mungkin menjadi unicorn, menjadi perusahaan-perusahaan besar, sehingga mereka memulai dari yang kecil dulu, dari startup di Indonesia ini. Nah, kami yang akan memfasilitasi, nanti akan kita lihatkan beberapa contoh success story dari member-member kita yang sudah berkembang dan menjadi salah satu frontline dari digital business di Indonesia. So, produk-produknya ada di GoHive. Kita memiliki beberapa produk yang kita buat. Intinya sih pada saat kita membuat produk itu membantu para member kita untuk kemudahan ya dari sisi legal entities, karena mungkin bila membuka sebuah perusahaan harus ada domisili, harus ada semua persyaratan, tempatnya juga harus memenuhi persyaratan. Nah, dengan berada di co-working space, kemudahan registrasi membuat legalitas dari company sangat dipermudah, dan tim kami akan membantu. Juga kebutuhannya sebagai startup, mungkin contoh beberapa company yang hanya 10 orang dulu sebagai awal, tidak perlu satu lantai yang luasannya yang mungkin rentalnya jadi terlalu mahal. Nah, kita menyiapkan ruang-ruang kecil dari 3 sampai 10 orang atau sampai 200 orang. Sangat fleksibel keberadaannya dan setup-nya. Kemudian juga, nah ini yang tadi saya sampaikan, akses kepada community dan service yang kita berikan. Sehingga pada saat startup masuk di kami menjadi member, mereka bisa mengetahui siapa sih startup-startup yang jadi member kita, dan mungkin bisnisnya atau bidang usahanya bisa dikolaborasikan dengan perusahaan mereka ini atau bisa membantu akselerasi peningkatan usahanya, sehingga ya kebayang mungkin kalau ngantor hanya di ruko, kemudian hanya mereka saja, sebelah-sebelahnya udah warung-warung atau bukan bisnis ataupun pergudangan atau toko. Nah, mereka untuk berkolaborasi yang harus pergi ke tempat lain, harus menghubungi orang, dan itu waktu sangat banyak terbuang kan. Nah, sementara kalau di dalam GoHive, mereka ruangannya mungkin seperti Anda lihat di sebelah kiri ada ruang-ruangan dari sebelahannya beda perusahaan dan sering berinteraksi, akhirnya tahu ternyata company ini bergerak di bidang tertentu yang bisa dia bantu. Nah, kita juga ada kegiatan-kegiatan mengkolaborasikan dari CEO gathering, CEO meeting, kemudian founder gathering, sehingga mereka bisa ngobrol, sharing, dan juga ya sharing success story-nya sehingga membantu accelerating company-nya. Untuk keuntungan lain juga dengan adanya GoHive, tentu kalau di conventional list dari gedung pasti harus ada deposit yang mungkin 1 tahun lebih besar lagi. Sementara kita bisa cukup dengan karena sewanya bisa bayar bulanan atau per 3 bulan, deposit mungkin hanya 1 bulan dari sewa dan seterusnya. Fit out untuk ruangan, kalau yang ruangan kecil itu sudah kita siapkan dari tempat kerjanya, meja, kursi, electricity, internet connection semuanya, sampai pantry supplies dan pantry service-nya. Jadi mereka nggak perlu keluar cost fit out, kecuali memang ada tenan yang 1 lantai ambil luas gitu kan, pengen mengcustomize ruangannya seperti standar brandnya company mereka, ya kita akan buatkan sehingga nanti mereka akan dibayarkan kepada kita, atau mereka yang buatkan, kita yang mereka yang invest, kami yang buatkan, karena kita punya tim project juga untuk melakukannya. Satu sisi juga keuntungannya kalau punya gedung sendiri atau kantor sendiri kan maintenance-nya cukup tinggi ya. Jadi kita yang selesaikan semua. Jadi terima beres, terima ya seperti menginap di kamar lah. Kalau mungkin antara apartemen, sewa apartemen masih ada kewajiban services, utilities, kemudian maintenance. Tapi kalau nginep di hotel mungkin service apartemen hanya bayar bulanan, semua di-take oleh si pengelola apartemen. Nah, kami adalah seperti itunya. Jadi pembayaran tiap bulan sudah termasuk pengelolaan semuanya, jadi tinggal rutin bayar bulanan saja, semua fasilitas kita take care. Oke, nah ini berbagai contoh produk yang kita sebut private office atau PO, dari ruangan 3 orang sampai tadi yang lebih besar lagi. Ya, mereka difasilitasi dengan connection internet, 1 kursi bisa sampai 3 unit gadget. Jadi kalau aksesnya bisa 1 ruangan itu kita berikan bandwidth yang cukup ya. Kemudian mereka boleh juga menambah bandwidth dengan extra minimum charge. Kemudian juga ruang-ruangan besar bisa kita konfigurkan setup sesuai dengan kebutuhan kantornya sendiri. Nah, ini yang co-working space atau shared office desk. Kita berikan ruang terbuka di mana mereka bisa share ruangan. Nah, ini bisa sewanya tadi yang private office bulanan, ini bisa harian atau bulanan. Ya, kalau harian mungkin perkunjungan, besok-besoknya bisa dipakai di ruangannya, atau bisa kayak seperti member gym ya, membership 1 tahun atau 1 bulan, dan boleh pakai di mana saja. Kita akan siapkan memang first come first serve based on availability, dan tempatnya tidak netap.
kalau pengen dedicated desk atau meja dia pengen di situ-situ terus, biasanya hanya ditentukan di satu lokasi yang dia pilih saja. Tidak bisa mobile, pun kalau mobile ke lokasi lain masih boleh, tapi tidak di meja yang sama. Jadi based on availability. Kemudian event space, kita juga mengadakan meeting. Nah, saat ini memang kita fokuskan ke digital, makanya kita punya meeting equipment untuk online meeting atau webinar ya di ruangan kita. Tapi sebelum COVID ya kita melakukan event-event di ruangan space kita dari kapasitas kecil hingga sampai 300 orang. Ya. Nah, ini produk lain yang tadi saya sampaikan, mungkin ada tenan yang ambil satu lantai. Ini company yang kita sebutnya enterprise untuk customer yang build to order. Jadi kita buatkan ruangan sesuai orderan mereka. Ini partner-partner sebelah kanan kita yang sudah menempati ruangan-ruangan kita. Ya, ada Tanihub, Detase, Hyundai, dan lain sebagainya. Kemudian pembayarannya dan convenience-nya juga benefit yang mereka dapatkan hampir mirip dengan yang private office di rentalnya, tidak termasuk di utilitas, atau kecuali mereka memang bawa server yang besar, mereka membutuhkan sistem internet yang lebih stronger, ya biasanya ada monthly subscription plan juga ya terhadap utilities-nya atau terhadap internet support-nya dan juga related terhadap MEP-nya ya, untuk AC mungkin overtime, karena banyak company-company startup ini justru jam kerjanya terbalik atau HQ-nya di overseas sehingga mereka jam kerjanya justru di late hours ya, seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di contoh dari co-living, kita kerjasama dengan Capellan di West Vista ya di Jakarta Barat, the Crest Tower. Kita ada 100 unit di sana dan sudah dikelola hampir 2 tahun ini dan cukup bagus, okupansinya sudah 100% ya. Memang sejak COVID ini jadi mungkin mereka kembali ke rumahnya tapi rental masih berjalan. Dan kita memberikan kemudahan lah, ada tadinya minimal mungkin 3 bulan atau 1 tahun, sekarang bisa 1 bulanan, ya, namun tetap fasilitasnya share. Ya. Dan ini keuntungannya yang kita ambil adalah untuk co-living ini preferensinya di satu gedung saja atau satu apartemen, sehingga memberikan kemudahan bagi member untuk menggunakan fasilitas umum yang kita siapkan, dan juga fasilitas apartemen itu sendiri yang menjadi added value terhadap member yang di tempat tersebut. Jadi kami berbeda dengan beberapa mungkin operator properti ya untuk apartemen, di mana scatter di berbagai apartemen sana ada 5 unit di sini. Jadi kita lebih purely community based, jadi tidak menyewakan hanya sebatas akomodasi saja, tetapi kami memberikan networking dan community gathering sehingga memerlukan keberadaannya itu dalam satu ruangan, satu gedung, ya, setidaknya mungkin di atas 40 unit lah ya, dan disiapkan communal area karena di sini itu kan shared kitchen, shared pantry, shared laundry room, shared living room, shared library, dan juga ruang-ruangan lainnya. Di dalam unit itu cukup hanya tempat tidur dan kamar mandi saja, ruang kerja dan ruang masak tidak ada. Jadi semua digunakan di communal area. Oke, nah menghadapi pandemik saat ini, kami memang juga sangat memahami beberapa startup juga kan berguguran ya, karena sustainability-nya cukup rendah sebetulnya saat ini. Startup sustainability-nya hanya sebatas 5%, jadi sangat rentan dan sangat tergantung terhadap funding mungkin ya supaya mereka bisa sustain. Nah untuk itu ada case-case di mana mereka harus listnya di bridge atau downsizing ya, dari tadinya mungkin 1 lantai dikurangi menjadi ruang lebih kecil. Kita sangat fleksibel, kita membantu upaya-upaya yang mereka mintakan supaya mereka juga bertahan ya. Nah ini yang menjadikan concern kami juga, sehingga kami membantu para startup ini untuk terus bertahan, baik itu dengan sistem listnya yang kita reschedule, ataupun ada beberapa diskon dan lain sebagainya. However, secara keseluruhan ini overview yang kita ketahui lah ekonomi Indonesia saat ini kan sudah masuk ke fase resesi ya, sehingga kita juga memahami itu dan kita bantu sehingga pergerakannya nanti si startup ini masih bisa bertahan. Nah, latar belakang inilah menjadi pertimbangan kita juga dalam membuat strategi ke depannya in the short term dan long term, sehingga bisa ya hanya member kita saja yang startup atau SME ya, tapi kami juga di Cohab bisa bertahan. Oke, salah satunya yang mungkin pemahaman tentang saat ini ya, work from home, apakah itu juga efektif? Ternyata tidak. Mereka bekerja di rumah namun terkendala dengan
kurang nyaman atau polusi dari sekitar suara ya, kemudian internet connection. Nah, kita juga mengembangkan atau memberikan kemudahan bagi member untuk menggunakan lokasi kita yang ada di mana saja untuk menjadi solusi work from home in the sense mereka bekerja sebenarnya di dekat-dekat rumah lah, di lokasi Cohab yang terdekat dari rumahnya. Nah, ini juga memang akhirnya ada kurangnya engagement antara productivity di luar rumah ya, karena maksud tidak di luar kantor. Tapi again kita kondisi-kondisi ini yang tentu akan menjadi challenge, dan keberadaan Cohab di sekitar Jakarta, terutama yang mungkin sekitar perumahan, itu menjadi target kita sehingga bisa membantu para startup ini tetap beraktivitas menggunakan fasilitas yang memadai untuk mereka berkarya. Kemudian untuk yang short term ya kita juga tadi online kita lakukan virtual meeting, kemudian networking juga kita lakukan secara online ya, sehingga bisa memberikan tetap akses ya untuk bisa menggunakan fasilitas. Dan kami tidak tutup di lokasi yang kita operasikan, semua lokasinya kita buka. Dan kita koordinasikan dengan pihak gedung yang memang akan ada mungkin efisiensi, tidak perlu seluruh ruangan atau AC-nya dinyalakan, tapi sehingga tetap efisien yet functioning buat mereka, ya, terutama juga terhadap protokol COVID ya, dari dengan pihak pengelola gedung, tim kita juga sangat strict sehingga so far ya cases-nya bisa terkendali. Nah, untuk hal lainnya juga ya, kita tadi contoh-contoh ini satellite office, remote working, flexibility office arrangement, virtual meeting. Nah, kita jalankan terus sejak COVID berjalan, kita sudah menerapkan pola ini yang memberikan kemudahan bagi member menggunakan fasilitas dan teknologi yang kita miliki. Kemudian juga ya dari sisi internal kita juga melakukan pendekatan dari timnya kita sendiri ya, rutin mengadakan pengecekan, kemudian self disiplin, tiap minggu kita bikin self assessment, kemudian kita juga berikan arahan bimbingan yang sesuai dengan aturan dari pemerintah atau dari WHO. Kemudian untuk kepentingan member ya, policy and prosedur kita sesuaikan dengan protokol kesehatan dan requirement safety ya, sehingga semua member feel secure ya, walaupun mereka mobile dari rumah ke coworking terdekat, mungkin tidak di coworking mereka yang initial assignment karena dari perusahaannya menyarankan untuk the closest atau work from home ya, kita berikan tempat tersebut sehingga infrastrukturnya pun kita sesuaikan. Kita siapkan di lokasi-lokasi yang dibutuhkan. Nah, untuk short term lainnya ini beberapa informasi yang kita pasang lah ya, poster, kemudian salah satu di gedung kita juga kita menggunakan face recognition sudah touchless, dan juga pengecekan temperatur itu standar dan sudah kita lakukan. Nah, kemudian untuk long termnya ya, terhadap small medium enterprise, tentu secara policy work from home kita memberikan kemudahan, misalnya tadi enterprise on demand, di mana mereka membutuhkan tempat kerja untuk tim yang besar, mereka akan bicara dengan kita akan carikan ruangannya. Misalnya ada satu company pengen ada di Jakarta Selatan, ya kita langsung mencari lokasi di sana, di-link dengan landlord setempat, kemudian kita buatkan, dan kemudian mereka bisa menggunakan. Karena antara negosiasi sampai space itu bisa kita launch, prosesnya cukup cepat sih. Bila ready fitted out sih mungkin sebulan sudah bisa launch. Tapi kalau belum fitted out, paling lama 3 bulan kita bisa buka, dan member bisa menggunakan fasilitas tersebut. Ini untuk bila ada kebutuhan-kebutuhan space yang besar, atau flexi plan dari tim yang sudah ada. Yang tidak sudah ada, mereka bisa menggunakan fasilitas kita yang lain ya, untuk mereka bisa bekerja terus ya, dan either itu mau downsizing dulu karena mungkin penghematan biaya ya, karyawannya dikurangi gitu kan ya, kita permudah. Dari tadinya mereka ngambil ruangan untuk 1 lantai dikurangi ke ruangan kecil, kita bikin recontracting lagi. So, sangat dimudahkan, jadi tidak melulu hanya untuk memprotek bisnis kami, tetapi juga lebih mementingkan member kita untuk bisa survive. Nah, network program ini again collaborative space yang kita lakukan di lokasi lain. Kayak saat ini permintaan ke Jogja, for instance, karena call center dari beberapa online bisnis ya, mereka melihat UMR Jogja kan lebih rendah, tapi mereka punya jumlah manpower-nya
cukup besar. Daripada harus di layoff, mungkin mereka sarankan oke pindah ke Jogja. Mereka cari tempat yang besar di sana. Kita carikan di Jogja atau di sekitaran Jawa Tengah yang bisa mengakomodasi sampai 400 orang untuk call center. Kita buatkan ruang kerjanya sehingga bisnisnya dari startup atau dari online bisnis ini bisa continue, dan kami pun memberikan fasilitas co-working untuk mereka ini. So ini juga membantu sebetulnya untuk bisa di daerah lain, termasuk juga ya arrangement-nya karena lokasi kan di luar Jakarta, secara pembiayaan juga lebih efisien ya, sehingga secara tidak langsung mereka juga bisa reduce cost expenses-nya sehingga bisa lebih sustain lah ya, lebih bertahan lama karena pembiayanya terkendali. Nah ini bisa kadar gambaran latar belakang kami, karena betul sebagai startup kan kita base-nya adalah mengandalkan dari ya, berkolaborasi di sini. Kita melakukan community event di mana founder meetup berupa acara call-learn atau call talks dan juga member hangout. Nah ini kegiatan yang cukup rutin. Di awal-awal kita lakukan face to face tentunya offline. Nah saat ini sudah kita rubah menjadi online. Memang dulu biasanya kalau acara-acara ini pasti diiringi dengan F&B lah ya, di restoran, di lounge, atau kita di ruangan meeting, kita ada coffee break, tapi sekarang melakukan online. Tapi esensinya sih tetap sama, kita berbagi sharing dari para founder itu untuk berbagi success story-nya sehingga startup-startup lain termotivasi lah untuk bisa mengembangkan bisnisnya, belajar dari sukses dari yang lain. Dan juga sebaliknya mungkin beberapa founder mereka kita ketahui lah di millennial generation mungkin not really good in public speaking ataupun ketemu dengan pejabat aparat untuk menyampaikan visi dan misinya bisnisnya karena they are not really into birokrasi ataupun ini public speaking skill-nya kurang. Nah kita berikan latihan-latihan seperti itu juga sehingga mereka lebih bisa convincing whenever they have to present ke authority atau ke government. Partnership event juga sama, ini dari rekanan-rekanan di kolom sebelah kanan bisa dilihat begitu partner-partner kita dengan Facebook, dengan Amazon, dengan Sequoia, dan lain-lain sebagainya. Juga kita bekerja sama dengan JSC, Jakarta Smart City. Ini untuk melakukan kinerja atau giat kerja terhadap startup di Jakarta. Tidak melulu hanya member kita saja, tetapi siapapun yang memang bisa menghasilkan program untuk peningkatan bisnis. Kemudian ada speed dating, ini membantu startup untuk bisa mencari venture company ya, untuk bisa mendapat funding sehingga bisnisnya bisa terdanai dengan baik sehingga bisa berkembang dengan cepat ya. Dan ada kelas-kelas lain. So intinya kita pengen membantu para startup ini menjadi future unicorn sehingga bisa growing bersama-sama dengan kami ya di Cohive. Nah, secara keseluruhan apa yang kita lakukan membantu bisnis secara overall, tentunya dari office solution tadi ya, karena mungkin ada beberapa company yang pertama mungkin requirement dari OJK harus ada private ruangan yang tertutup dan sebagainya, kita bantu, kita desainkan seperti itu. Kemudian ada juga mungkin yang profilingnya harus presenting karena mereka mungkin di creative business sehingga office-nya bisa merepresentkan creativity dari company-nya ya dengan menggunakan space kita karena lokasi-lokasi kita juga didekor dan didesain cukup cheeky dan modern dan juga ada touch-nya lebih more fun dan juga refreshing, jadi memberikan kemudahan mereka untuk lebih proud dan lebih presentable ya terhadap future klien bisnisnya. Kemudian pricing tentu juga menekan pembiayaan operasional setiap startup ini, in the sense mereka bisa lebih fokus and developing bisnisnya daripada harus kebingungan kan mau buka usaha kantor nggak punya harus sewa dulu harus ini itu, kita solusinya ada di kita dengan biaya sangat murah sehingga bisnisnya bisa dananya bisa difokuskan untuk pengembangan bisnis ya, serta fleksibilitas untuk menggunakan lokasi kita yang lain. Selain itu juga komunitas network ya, kita ada akses tadi yang saya sampaikan, kita punya teknologi internal in-house, jadi semua member kita bisa masuk ke database-nya member kita untuk melihat profilnya aja, misalnya company A bidang usahanya apa dan ada di lokasi mana sih gitu kan. Nah, mereka bisa melihat dari 1000 perusahaan yang ada under Cohive, juga bisa melihat akses dari talent-talent yang mungkin bisa cross hiring atau bisa juga kolaboratif membantu akselerasi dari peningkatan bisnisnya ya. So there's so many advantage yang kita bisa berikan dari networking dan komunitas yang kita buat melalui jalur platform atau online system yang kita punya.
termasuk juga sampai kita introduce karena di beberapa lokasi kami juga ada venture capitalist atau company yang memfunding startup yang bisa kita introduce ke para SME yang ada di kita, yaitu melalui speed dating atau mungkin langsung offline aja mereka negotiate dan ketemu kemudian bikin ya discussion lah untuk funding dan lain sebagainya. So, itu harapannya sih, harapan kita bisa membantu para startup ya berniat membuka usaha sehingga bisa menjadi partner di Indonesia karena ya beberapa negara dari luar pun memang ada yang membuka startup di Indonesia. Talking to us, mereka menggunakan space kita banyak rekanan dari Singapura, dari Taiwan, dari Korea, dari Belanda dan juga dari Europe ya. Mereka di sisi yang lain untuk bekerja dan membuka bisnisnya di Indonesia ya menggunakan space yang ada kita miliki. Di satu sisi kita juga punya tim-tim yang ataupun partners yang bisa membantu pengembangan bisnis karena tadi saya sampaikan di awal mungkin para startup ini mereka jago dalam ide untuk digital bisnisnya tapi mungkin secara regulasi, perpajakan, peraturan mereka kurang paham. Nah kita berikan pengarahan, bimbingan dan juga edukasi sehingga mereka juga paham lah tentang hal-hal lain yang bagaimana sebuah perusahaan itu harus dijalankan. Jadi tidak hanya dulu creativity, ide dan breakthrough solution terhadap problem saat ini, tetapi juga menjalankan regulasi dan governing the system supaya mereka juga comply terhadap business regulation di Indonesia. So itu yang bisa saya paparkan secara garis besar tentang kami, GoHive. So bila ada butuh informasi lebih lanjut, ya sekarang kita akan bisa discuss, kemudian juga ini kita bisa hubungi ke website kami, bisa juga menanyakan langsung ke kami ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Inan. Saya kembalikan ke Bapak, Pak, waktu dan tempat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, mungkin sebelum ada pertanyaan dari teman-teman, Pak Bambang silakan menambahkan, Pak. Ya, terima kasih Pak Inan. Terima kasih Pak Erik, presentasinya bagus sekali ya. Artinya sebenarnya saya ingat sebelum COVID tahun lalu atau 2 tahun lalu sebenarnya sudah bertumbuh tentang mengenai bisnis co-working space ya, berarti ya. Yeah. Nah itu, tapi saya lihat juga memang nggak semuanya berhasil gitu ya. Behavior-nya juga setiap orang berbeda gitu, artinya dalam bekerja ya belakangan ini tidak hanya milenial sebenarnya. Artinya kerja itu tidak harus di kantor gitu kan. Kadang-kadang kan misalnya kita meeting dengan klien, kitanya kebetulan di Jakarta Selatan gitu ya, kliennya juga Jakarta Selatan, kantor di daerah Jakarta Pusat, kenapa harus ke kantor kan gitu kan? Nambahin traffic jam gitu, nambahin kemacetan. Ya, betul. Nah itu memang jadi alternatif solusi, tapi saya tidak tahu keadaan sekarang persis seperti apa karena pasti after COVID-19 ini pasti beda lagi gitu kan, artinya kebutuhannya seperti apa gitu. Hanya mungkin dari saya Pak Inan, dari Pak Erik, saya tanya mungkin menstimulus teman-teman yang lain ingin bertanya. Menurut saya ada 2 yang saya lihat peluang ya, artinya dari kedalaman maupun dari kuantitas. Dari kuantitas mungkin tadi saya sempat ngobrol sedikit sebelum webinar dimulai mengenai saya sih mikirnya hari ini semua maunya dimudahkan gitu ya. Mau pakai tapi nggak mau ribet gitu, orang kita kan gitu, requirement-nya panjang gitu ya, harus isi ini, isi itu gitu kan. Bagaimana tuh ada di dalam HP gitu ya, misalnya pas kita meeting di daerah selatan aja nih, macet nih gitu ya, di mana ya, ada aplikasinya tinggal pakai gitu ya, wah daerah sini kosong gitu segala macam. Nah terus satu sisi juga jadi mempertemukan marketplace ya. Satu sisi juga banyak teman-teman yang tadinya mau bikin co-working space terus nggak jadi, atau memang benar-benar punya space kantor yang nggak terpakai. Nah itu juga bisa bisa. Cuman lagi-lagi mereka maunya mau simple, sederhana gitu ya, nggak ribet. Walaupun di mana-mana juga kerjasama bisnis ya harus ada ininya, tapi dibikin sederhana. Itu dari perspektif kuantitas ya. Kalau kualitas mungkin
terutama ini saya lihat nih pasarnya seksi banget ya untuk pasar milenial yang baru bekerja gitu ya, baru bekerja dan cenderungannya mereka bahkan banyak yang langsung bikin usaha gitu, atau yang setahun 2 tahun kerja terus bikin usaha. Nah ini apa yang nggak tahu ya, ini menurut saya peluangnya adalah membina mereka justru. Jadi nggak sekedar kayak virtual office biasa ya, artinya alamat, tapi juga bukan sama sekali. Tempat kantor, tapi juga dikasih tahu, kalian sudah punya bisnis plan yang bagus nggak, rencana kerja 3 tahun 5 tahun ke depan. Ya, kita ada konsultannya yang bantu bikin rencana anggaran perusahaan gitu kan, macam-macam gitu loh. Ada yang juga misalnya bantu lagi misalnya bagaimana tadi kan udah ke arah sana tuh public speaking sekarang, tapi lebih kepada kayak coaching gitu, pembinaan ya. Betul. Itu menarik sebenarnya. Jadi kan ada juga yang apalagi sekarang nih lagi ekonomi susah gitu ya, yang bayarin udah segala macam, mungkin bisa dari situ jadi kayak sharing benefit gitu ya. Atau betul, mungkin. Ya, kalau boleh saya mengomentari, betul Pak. Jadi mungkin di awal tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan COVID, kita tetap menjalankan protokol sih. Jadi startup ini mereka masih ada yang masuk menggunakan space di kami, tapi sudah mengikuti aturan 50%. Jadi mereka bagi-bagi timnya, ada yang di lokasi yang mereka sewa, atau mereka nambah di lokasi lain, jadi di split timnya tadi, ada yang ditempatkan di dekat tempat tinggalnya. Nah, terkait dengan membantu startup untuk berkembang, saat ini memang betul, di tahun lalu sebelum COVID itu kami sempat ke beberapa daerah, ke kampus-kampus Pak, ke Surabaya, Bandung, dan Makassar. Jadi kita misinya adalah memang tadi membentuk startup-startup baru di Indonesia, melakukan inkubasi, karena kita kumpulin beberapa mahasiswa bekerja sama dengan, waktu itu kita di Makassar ya sebagai contoh, kita belum punya lokasi di sana, kita menghubungi co-working space di sana di Makassar, kemudian mencari network. Kita undang beberapa mahasiswa dan juga ke kampus, kita tanya sebenarnya kalau sudah lulus, kalian mau apa nih? Mau membuka usaha sendiri, menjadi pengusaha, atau bagaimana? Jawabannya masih, kita mau bekerja di pemerintah, kita mau bekerja di swasta, di rumah sakit, di hotel, di perkantoran, gitu. Terus kita tanya, ada yang mau jadi pengusaha nggak sih? Ada yang mau jadi buka usaha dan bikin startup, gitu kan? Nah, ini kita inkubasi dan edukasinya kita sampaikan, karena jawabannya mereka, wah itu mahal kalau bikin usaha sendiri, modalnya harus besar. Barulah kita sampaikan bahwa sebetulnya tidak perlu mahal dan tidak perlu biaya besar, selama punya ide yang memang idenya itu menjadi solusi terhadap permasalahan kondisi sekarang, kita yang akan bantu dikenalkan ke venture capitalis untuk pendanaan mereka punya usaha. Kemudian ya tempatnya menggunakan co-working sehingga pembiayaan sewa kantornya sangat efisien. Nah itu memang PR yang kita sudah lakukan di beberapa awal waktu lalu ya, karena pemahamannya co-working ini saat ini ya di daerah khususnya mereka gunakan tempat itu hanya yang penting ada internet, ruangan tenang, terus kemudian ya udah dibikin skripsi ternyata dari para mahasiswa, atau mungkin tugas-tugas dari kantor yang mereka nggak mau kerjakan di kantor atau consider sebagai zamannya itu adalah kerja di rumah tapi difasilitasi di co-working. Tidak ada base community, tidak ada networking terhadap venture capitalis, sehingga ya hanya memang ruangan kerja. Kami bukan seperti itu. Kita tidak menyiapkan ruang kerja hanya untuk bekerja saja, tapi kita memberikan kemudahan untuk berkembang, kemudahan berkolaborasi, dan itu tadi sehingga even ke kampus-kampus itu kita minta mereka mulai mengeksplor lah. Kita undang beberapa sekolah-sekolah yang memang kita bekerja sama dengan pihak luar, last time dengan Universitas Taiwan, datang ke Indonesia, mereka pengen tahu ekosistem startup di Indonesia seperti apa, mereka datang ke Cohab, mereka menyampaikan bahwa ya di Taiwan itu pemerintah itu sudah memberikan bimbingan dan arahan dan melatih mereka untuk menjadi startup membuka usaha baru gitu kan. Nah, caranya itu tadi sama, masuk ke co-working sehingga pembiayaan lebih mudah, dan bicara dan ketemu dengan venture capitalis sehingga mereka juga pendanaannya tidak mesti harus bermodal besar sendiri untuk memulai usaha. Itu yang kita waktu itu karena terhambat COVID jadi tidak dilanjutkan lagi. Nanti mungkin setelah back to normal kita akan balik ke kampus-kampus lagi,
bicara dengan kampus dengan mengarahkan bahwa lulusan-lulusan mereka itu tidak mesti harus jadi pegawai atau karyawan, tapi bisa buka bisnis, apalagi yang punya ide-ide brilian gitu kan yang bisa digunakan membantu penyelesaian permasalahan yang ada di negara kita ini. Seperti itu Pak Bambang. Nah, itu bisa nggak ya, maksudnya kalau tadi kan lebih kayak tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitar kayak program CSR lah ya, artinya program sosial. Tapi maksudnya di sini bisa nggak itu sebagai bentuk layanan, jadi kayak portal, layanan portal. Jadi maksudnya masuk ke Hive, di situ kalau yang sekarang ini kan yang office space, yang co-working space atau office virtual office itu kan dia menawarkan misalnya kalau di akte itu domisili ya, alamat domisili hanya sebatas domisili aja bisa, betul. Urus di domisili bisa, atau misalnya alamat gitu ya, alamatnya hanya alamat ada urusan kurir, pengirim barang segala macam, atau ruangan hanya bisa pakai ruang meeting, terus ada yang ruang kerjanya dan seterusnya gitu. Tapi maksudnya di situ sampai tadi gitu loh, ada layanan pembinaan misalnya. Betul. Jadi tinggal tik-tik aja gitu ya, nanti monthly charge-nya sesuai dengan permintaan. Ya. Untuk saat ini memang sistem digital dan juga database itu kita hanya berikan akses kepada member kita, Pak Bambang. Sudah ada, kita punya sistem sendiri, tadi yang member platform, di mana mereka bisa melihat 1.000 member atau 10.000 member kita itu bisnisnya bidang apa saja. Misalnya saya di bidang untuk web developer gitu kan, saya bikin bisnis web developer, sewa di GoHive, tapi ternyata membesar nih, saya nggak paham tentang legalitas, nggak paham tentang regulasi, saya bisa cari tuh di platform saya itu, di sistemnya GoHive, mana company yang memang membantu untuk pembuatan registrasi legalitas perusahaan. Nah, ada, nanti itu tinggal kolaborasi, ketemu, ataupun bisa by email, datanya kita berikan, contact number, dan nama company-nya, serta site bisnis sektornya. Nah, kalau yang produk virtual office ini saat ini memang kami baru sebatas memberikan Dropbox saja untuk email, untuk package ya, untuk ini, karena di beberapa produk mungkin yang virtual office itu ada operatornya kan, mereka ngirim kurir, ngirim barang, ada operatornya yang menghubungkan ke perusahaan-perusahaan yang register. Saat ini memang sebetulnya bisnis itu tidak terlalu promising ya, karena sebetulnya saat ini dengan teknologi yang sudah maju, dengan courier company yang sudah cukup mumpuni, sebenarnya paket dikirim ke courier company A, si company udah bisa koordinasi dan paket itu bisa sampai dengan baik. Nah, kami mengadakan produk virtual office ini hanya untuk domisili saja, sehingga mereka bila di audit atau di pemeriksaan memang ada kantornya yang terdaftar di gedung A, domisilinya ada, nah itu yang kita bantukan sih. Kalau secara logistiknya very minimum sih, jadi memang tidak mengarah ke sana karena itu berbeda lagi itu konsep bisnisnya. Ya, tidak menggunakan kolaboratif dan juga latar belakang untuk berkolaborasi, karena itu kan mostly virtual office ini digunakan oleh conventional company, corporate yang sudah besar-besar hanya butuh kantor cabang di Jakarta, tapi nggak perlu ada orang, alamatnya saja deh, sehingga paket-paket ke kliennya dia diambil di virtual office di gedung tersebut misalnya. Itu kan tidak ada spirit untuk bisa mengkolaborasikan mereka untuk accelerating dari bisnisnya. Karena main fokus kami kepada startup dan small medium enterprise, bukan di enterprise company atau corporate. Walaupun sekarang sebenarnya corporate dan enterprise gara-gara COVID ini kan mereka harus efisiensi, harus distancing, harus di downsizing, karena contohnya di beberapa klien kami dari Indosat, dari perusahaan besar, talk to us, mereka minta gunakan coworking karena misalnya mereka sewa satu lantai 1.000 meter square dengan density 1:10, berarti dalam satu lantai 100 orang, itu ada 1.000 meter ada 100 orang. Protokolnya COVID harus 50%. Nah yang 50 orang ini mau dikemanain gitu kan? Jadi akhirnya mereka menggunakan coworking untuk comply, tetapi mereka tetap bisa ngantor istilahnya seperti itu. Karena dari sumbangsinya neuroscience lah ya,
Applied Neuroscience itu sekarang memang trennya ini berdasarkan research ya, artinya ada reason lah, ada alasan sekarang bukan hanya milenial sih, artinya trennya strategi di strategic management ya itu lebih banyak daripada instead of competition dia jadi kolaboratif. Jadi untuk sustainable growth itu kalau dulu kan ciptakanlah core competence supaya dapat kompetitif. Itu kan zaman dulu tuh ya. Nah sekarang iklimnya kolaborasi karena kalau persaingan itu nuansanya nggak enak. Artinya betul, udah nggak bisa sendirian. Wamen show itu pasti harus kolaboratif. Ya banyak yang berdarah-darah gitu kan. Nah itu tidak bagus seperti buat Indonesia yang memerlukan pertumbuhan ekonomi yang cepat gitu, yang kita butuh pertumbuhan ekonomi yang baik ya. Jadi apalagi milenial itu cocok gitu loh, artinya mereka juga arahnya ke sana. Nah maksud saya sebagai provider gitu kan, ini hanya untuk semua perusahaan pasti ingin berkembang gitu, jadi punya bisnis development-nya gitu. Nah kan itu keren ya kalau si provider mikirin bisnis development-nya user gitu loh. Jadi justru perusahaan baru yang menyewa, yang para startup itu benar-benar nanti tinggal itu fasilitas ya, fitur ya. Benefitnya mau ditambahkan kalau misalnya dengan pembinaan gitu, nanti ada charge-nya. Karena gini loh, kalau menurut saya, kalau si kliennya tenan bilangnya ya, tenannya itu berkembang, ya kan otomatis kan dia pembayaran lancar gitu ya, artinya dan dia ekspansi nambah ruangan gitu ya. Nambah ruangan gitu kan, artinya pertumbuhannya tenan adalah pertumbuhannya provider, itu kan keren banget. Exactly, betul ya kan? Betul. Ya itu apa kalau kita sebagai contoh di Maja waktu itu tenan pertama kali kami adalah member ID nama company-nya. Dia gabung di kita itu 2016, jumlah karyanya baru 10 orang. Dalam hitungan 1 tahun, dia ekspansi sudah bertambah menjadi 100 orang dan minta 1 lantai. Stay sama kita kasih ruangan baru, kita buatin ini, dan betul tadi kita bantu mereka accelerate secara bisnis, tapi memang asistensinya atau supportnya tadi seperti yang saya paparkan adalah terkait dengan introduction kepada venture capitalist, introduction ke member lain yang memang bisnis sektornya mendukung perkembangan mereka, kemudian ya channel dari member kita sendiri yang mungkin akan menjadi potensial kliennya mereka ya. Namun secara hal yang tadi Pak Bambang sampaikan, saya lihat it's a good idea sih untuk membantu akselerasi bisnisnya sendiri langsung ya. Nah ini cuma kan kami masih, tim kami kan terbatas nih Pak Bambang. Sebenarnya that's a good idea sih, kita bisa tahu misalnya core bisnisnya di digital marketing ya, kita harus punya expert di situ, bantu dia ya untuk ke pengembangan keluar. Nah, saat ini memang hanya sebatas yang sudah kita lakukan adalah di tim kami cukup strong, ada di project construction kita sudah lakukan membantu company-company yang khususnya yang arsitek-arsitek gitu kan, para desainer kita kenalin, kita introduce dengan kontraktor-kontraktor atau project-project. Kedua legal, karena kita punya tim legal yang cukup strong untuk tadi regulation, manpower regulation, dan juga termasuk ke company regulation. Kita sudah bantu, dan human capital untuk rekrutmen. Nah yang lain-lainnya belum memang karena resources-nya. But that's I think, thank you Pak for the insider. Kita akan coba explore ke sana ke depannya. Iya karena itu dari pemikiran neuroscience ya, artinya strategic collaborativeness, keluarnya nanti strategic management itu di adjust, namanya strategic collaborativeness, menggantikan strategic competitiveness. Nah, tapi itu kan tadi ya persaingan yang berdarah-darah gitu kan, lebih baik kita kolaborasi. Tapi buat bareng gitu ya. Ya, nah, tapi dengan tenan juga begitu, dengan tenan justru kolaborasinya di situ. Maksud saya, coba bayangkan ya, ada provider atau building provider yang zaman lalu lah gitu kan, itu kan mainnya invoicing, begitu belum bayar 3 bulan, 4 bulan diingetin, mungkin udah dimatiin listriknya, AC-nya, itu kan semuanya kortisol. Itu menstimulus kortisol, artinya bikin orang stres. Jadi pasti decline, susah berkembang. Tapi kalau dari awal servisnya itu menjanjikan gitu ya,
bersemangat, artinya provider mikir supaya tenan-tenan juga berkembang, itu keren loh. Dan apalagi kalau udah kan bisnis itu basisnya trust ya, kalau udah ngeluarin trust tuh keren banget. Jadi Kohai dengan sendirinya akan besar. Betul. Nah, ya kan? Untuk menjembatani untuk menjembatani kebutuhan itu kita biasanya melakukan tadi Pak kayak networking dari founder meeting atau CEO gathering. Nah, itulah antar CEO mereka yang memang kita langsung temukan karena mungkin kita belum tadi yang legal, human capital sama rekrutmen kita bantu, tetapi untuk yang sektor lain ya kita temukan tuh antar CEO, jadi mereka langsung kolaborasi di situ di wadahnya kami gitu kan. Kayak kedepannya sih mungkin bila, nah selain itu juga platform yang membantu adalah database yang kita miliki. Saat ini baru sebatas itu, tapi apakah itu menjadi solusi, kita belum coba karena memang kita baru bahas ini dan kita melihat opportunity itu walaupun beberapa case mereka lebih prefer langsung tuh ketemu dengan CEO lagi, founder to founder untuk growing bisnis kolaboratif. Dan akhirnya kita bantu temuin dengan venture capitalis saja untuk pendanaan dan mereka udah langsung accelerate dan nggak lama kemudian saya mau ekspansi, nambah lantai, saya mau nambah ruangan ya. That's the success yang selama ini terjadi ya. Ya, jadi sebenarnya bisnis development-nya ke sana ya. Ya, nah, jadi betul. Nah, sekadar nyari space atau nyari, ya seperti itulah mungkin sama barang Painan tuh bisa dibantu tuh. Bagaimana Kohai membesarkan gitu kan, membesarkan. Teman-teman yang lain mungkin silakan Pak Inan. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Saya sih ngalamin, saya udah sejak tahun 2016 ya. Sejak tahun 2016 saya nggak punya kantor yang fisikal kantor, saya menyewa sebuah space di Bandung ini dan fasilitasnya cukup oke deh ya. Jadi seperti tadi yang diceritakan oleh Pak Erik ini, kita boleh nyewa tempat, dikasih free tempat untuk meeting ya. Kalau kita bilang meeting bulanan, kita selalu di sana karena dikasih free. Dan kemudian apalagi setelah COVID ini, kita kan sebenarnya kerja di rumah nih ya. Ini sangat sangat membantu ketika ada co-working ini, sehingga tapi kita tetap kalau ingin tetap muka, kita datang ke tempat, ke kantor virtual kita di sana, dan karena kita kan perlu meeting room yang offline gitu loh. Nah jadi itu sangat membantu sekali, dengan biaya juga boleh dikatakan relatif sangat membantu keuangan perusahaan dalam saat-saat seperti ini. Jadi memang saat ini working space in digital era ini sangat membantu ya. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya silakan, atau mau raise hand kalau ada ini. Silakan. Ya, silakan. Pak Erik, sambil nunggu pertanyaan, kira-kira kan tadi ada 33 lokasi nih Pak Erik nih. Ya. Itu di kota apa aja Pak? Baik, kita berada di, jadi size-nya itu variatif sih, dari yang terkecil itu kita di 1000 meter square sampai yang terbesar di gedung Kohai Mega Kuningan itu luasannya di 18.000 square meter. Nah, lokasi kami itu di Jakarta, kemudian Tangerang, Jogja, Surabaya, dan Medan. Kita masuk ke di mall juga, yang di Jogja itu di Hartono Mall ya lokasinya. Kemudian di Surabaya itu di office building ada 2 lokasi, di Foza Hotel, di Fasa Hotel ya, di gedung Fozanya sebelah Fasa Hotel. Kemudian lagi develop juga di Surabaya Tengah, baru minggu lalu kita mau preparation pre-opening, itu di Geraha Bukopin di Surabaya Pusat. Kemudian di Medan juga di Center Point itu di area mall dan ruko. Kemudian di Jakarta ini di SCBD itu di gedung Menara Mandiri, di gedung Equity juga ada. Kalau di Mega Kuningan kita di gedung kita sendiri ya, Kohai Panawan. Di Rasuna Said ada di Plaza 89, dan di Menteng tadi ada di gedung di Senen ya, di Colwell Tower. Kemudian di
Jalan Riau dan Jalan Timur, ya, dan juga di Syahid Sudirman. Ya. Itu lokasi-lokasi tanah. Sistem pengoperasiannya kita sangat efisien, dan kita cukup menempatkan satu facility manager, kemudian dari cleanernya, OB-nya kita outsourcing, dan jadi cost-nya secara payroll cukup rendah. Kemudian untuk sales-nya, finance-nya kita dari HQ. Jadi tiap reporting-nya centralized ke kita, tapi tiap center punya P&L sendiri-sendiri. Nah, untuk nanti tiap rutin lah kita lakukan audit, kita lakukan standar compliance, dan tadi service yang di-provide sebelum COVID sih kita free flow, kok ada coffee machine, ada tea, milk, dan juga refrigerator, microwave untuk keperluan mereka preheat ataupun storage makanan juga ada. Nah, equipment juga kita siapkan. Memang selama COVID ini kita stop dulu karena nggak ada boleh shared equipment ya. Sehingga kita siapkan tetap kopinya ada, mesinnya ada, tapi alatnya kita sarankan bawa sendiri. Kemudian ya kita lakukan rutin disinfektan tiap 4 jam di semua lokasi umumnya. Kita juga tawarkan bila mereka pengen men-treat ke dalam ruangannya. Di disinfektan misalnya. So far sih cukup, ya saat ini kita cukup consider efficient in term of operating cost-nya. Ya, yang paling besar paling biasanya sih internet ya sama listrik, karena kan member memang itu yang menjadi backbone-nya bisnisnya mereka, jadi kita harus provide cukup lah. Tapi tetap sih secara overall boleh dibilang bisnisnya promising, ya, investasi yang rata-rata tuh kita invest per ruangan, ya, per meter square ya, di 3,5 sampai 4 juta, di restnya ambil 1.000 meter, kita harus invest 4 miliar, di tahun kedua, tahun ketiga itu sudah payback period sih, ya, dengan average per head-nya itu atau ARR atau kita nyebutnya ARPU ya, average per unit, itu di angka 1,6-an lah ya, dengan occupancy percentage di 60%. Itu udah bisa consider tahun kedua itu sudah payback. Jadi tahun ketiga, keempat udah enjoying the benefit. Nanti ya contracting kita. Nah ini konsepnya kami itu ada lokasi yang kita operate sendiri. Jadi sistemnya, nah waktu awal-awal nih Pak, kita kan startup biasa bakar uang dulu kan. Kita sewa gedung 1 lantai, kita fit out-kan, kita bikin skat-skatnya jadiin private office, kemudian disewakan. Nah ini kita memang cenderung bakar uang untuk bayar sewa dan listrik dan internet cukup besar. Sementara revenue mungkin cukup mengcover untuk service sama minimum rental lah ya. Nah untuk kedepannya di beberapa lokasi baru kita sudah yang kita kelola ada 6, kita jadi operator seperti hotel. Jadi fit out aset semua belong to landlord, kita ambil management fee saja atau bisa juga revenue share. Kita cover untuk OPEX-nya, payroll kita cover, tetapi ada percentage revenue sehingga ya at the end is a win-win solution sih. Kalau yang fully operate tadi dengan perhitungan yang di awal itu bisa payback di tahun kedua, tahun ketiga lah ya. So that's model-model bisnis yang sekarang kita lalui. Jadi ada bisa franchising, revenue share atau operator branding ya. Yang lokasi yang kita rent pelan-pelan kita mulai give up sih, karena itu kan juga benar-benar yang menjadi cash burn-nya lah ya. Seperti itu Pak. Pak Erik, ini kalau misalkan saat ini kalau saya punya lokasi yang paling dari segi ekonominya yang paling baik itu misalkan kalau di Jakarta itu daerah mana Pak? Oke, nah ini uniknya dengan lokasi kita Pak ya, dengan demografik dan juga habitnya para pekerja di Jakarta ya. Sekarang mungkin mereka mencari yang terdekat dengan rumah kan. Mau lokasi manapun yang penting dekat dari rumah karena mungkin beresiko kan di perjalanan selama COVID ini. Nah itu kita ekspansi itu ke daerah-daerah yang memang catchment-nya mendekati perumahan, which is dekat terminal misalnya di MRT station, di LRT station nanti ke depannya atau di dalam mall, karena mereka juga dimudahkan misalnya untuk yang mendapatkan tempat makan siang yang lebih safe lah ya, lebih hygiene ya. Jadi itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian juga karena member ini kan, member kita nyebutnya tenant atau member kami ini justru base-nya kolaborasi, jadi kalau hotel berdekatan, itu bersaing gitu kan, nggak boleh. Nah kita sebaliknya, berdekatan bagus, karena begitu mereka
ekspansi, butuh lokasi lebih besar. Di tempat yang sudah mereka sewa sekarang udah penuh, karena lokasi kita kan nggak besar-besar amat. Nah, untuk ekspansi, instead of pindah ke tempat jauh-jauh, ya udah ke gedung yang terdekat di lokasi itu. Kayak contoh di Mega Kuningan, sebelumnya kita ada di BTPN, ada di Prima, ada di Cyber2, ada di 101. Nah, itu tempatnya penuh, jadi tidak mensaingi satu sama lain. Di SCBD juga sama, di Menara Mandiri, di Equity, di Senopati, itu ada juga. Jadi tidak saling mengkompeti, karena member punya kemudahan untuk juga work fleksibel di semua lokasi yang kita miliki, kayak membernya gym boleh pakai di mana saja. Kemudian pada saatnya mereka ekspansi, nggak kesulitan, karena oke, satu tim mungkin finance-nya di Menara Mandiri deh, karena jumlahnya cukup besar, tapi yang sedikitnya misalnya di manajemennya, yaudah ambil yang di equity, tapi dalam satu area, sehingga untuk koordinasi lebih mudah gitu kan. So itu yang terjadi Pak, jadi tidak membatasi lokasinya di mana, selama itu tadi accessibility terhadap akses ke transportasi, kemudian juga untuk catchment-nya untuk mereka bisa makan ataupun cari tempat makan, dan juga ya fasilitas umum lah ya, kayak misalnya dekat dengan mall, karena mereka mungkin juga jam kerjanya startup itu kan terbalik tuh, mereka late hours, jadi banyak diisi waktunya kadang-kadang, yaitu tadi kenapa kita juga siapkan fun area, mereka bisa refreshing, bisa main game, atau mungkin kalau mau keluar ya ada tempat yang buat mereka hangout sebelum continue working di kantornya lagi. So kita open ke semua lokasi pada intinya, selama akses transportasi memudahkan ya. Dan secara komersial bisnis minimal luasan di atas 1000 square meter sih Pak, karena kan tadi perhitungannya dari investasi dengan payback period, bila terlalu kecil nanti paybacknya terlalu stretching ya, karena okupansinya mentok 100% dari 5 ruangan ya dapat berapa sih gitu kan. Jadi kalau 1000 meter tuh okupansi 100%, at least dari 100 ruangan lah, itu bisa terhitung paybacknya. Kalau Pak, misalkan di daerah perumahan itu gimana izinnya Pak? Oke, nah kita kan sebetulnya izin kita pakai consider sebagai real estate operator. Jadi bila rumah dijadikan co-working memang harus dilihat dulu peruntukannya wilayah itu untuk apa. Kalau untuk perumahan saja tentunya nggak bisa, tapi untuk ada komersial dari gedungnya itu masih boleh, kita bisa. Namun kita juga memberikan persyaratan di mana considering gini, OHF sebagai operator bertanggung jawab terhadap safety dari member, jadi kita memastikan security compliance-nya, jadi untuk safety building-nya, kemudian juga harus ada backup untuk utilities, harus ada pasang genset, nah, apakah itu memungkinkan atau investasinya bisa ini. Biasanya kalau dari stand alone building atau rumah, investasinya terlalu besar, karena begitu harus ada genset, fire system mungkin untuk satu lantai ruangan gedung atau 2 lantai gedung nggak perlu pakai fire sprinkler ya, cukup dengan APAR, tapi setidaknya ada MCFA lah ya untuk fire detection yang minimal, itu masih masuk, cuman biasanya kena hitnya itu di genset. Karena kan kita kalau listrik mati ya member harus tetap kerja kan, internet harus terus connected. Kalau nggak ada listrik bisa memberi problem untuk bisnisnya mereka, kita akan kendala. Nah itu yang terkendala sih bila di standalone building biasanya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Umang. Invest melebihi, cuman ya aware bahwa payback periodnya nggak akan cepat gitu ya. Ya, menarik. Ya, Kalau punya rumah ya. pokoknya bisa lah ya, tergantung dari peruntukan daerahnya. Ya, sangat fleksibel. Apalagi yang di mixed use itu sangat memungkinkan, di dalam mall, di office tower. Jadi makanya kita juga berada di mana-mana sih. Di perumahan saat ini yang kita operate itu sebenarnya di Menteng ya. Kebetulan memang propertinya milik Sinarmas, jadi mereka bisa meregistrasi peruntukannya lebih mudah lah. Oke. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silakan, mungkin Pak Bambang bisa dibuka mic-nya Pak Bambang, teman-teman yang langsung aja bertanya. Iya, betul. Ya, silakan. Boleh resign, boleh menuliskan di chat room ataupun di langsung aja. Ini sudah dikasih allow untuk meng-unmute sendiri masing-masing. Pak Markus mungkin tuh. Silakan Pak Markus.
Belum Pak Inan. Selamat ulang tahun Pak Inan. Panjang umur, sukses selalu. Jadi, Wah, itu salah informasi tuh, itu tuh di FB salah informasi. Pak Inan belum Oh, update salah ya. FB-nya. oh, Pak Inan ulang tahun nih. Enggak, itu tuh di FB April, itu ya? tanggal pembuatan FB-nya Pak. Bukan ulang Tiap tahun tuh Pak, tiap tahun itu begitu tuh di FB ulang Pak harus tahun diganti. apa orang yang dulu bantuin saya bikin itu kan FB untuk kantor waktu itu. April ya Pak Inan sih. Ya, Monggo tuh. silakan. Mungkin ada pertanyaan Pak Markus ya. Ini dari Regina nih kayaknya mau bertanya, silakan. Tadi udah muncul. Silakan mau bertanya. Dia ada di unmute. Ini sementara nunggu ya. Kalau mau ada yang bertanya langsung aja ya, buka mic-nya sendiri. Ini sebenarnya bisnis ini menarik nih Pak Inan. Harusnya nih ini strategik loh. Artinya harus dibina. Mungkin harus dapat dukungan dari pemerintah ya, karena kan nggak mungkin COVID begini terus ya, walaupun mungkin bisa 4 tahun ya, bisa 2021, bisa 2022, tapi justru penyiapannya dari sekarang gitu loh. Artinya kalau ekonomi small medium enterprise ya, atau UMKM itu dibina dari sekarang kan bagus. Ya, terus kalau saya jadi menterinya, ya kalau saya jadi menterinya, saya bikin kebijakan, nggak ada tuh provider working space, co-working space. Dia harus sampai ke pembinaan. Itu keren tuh. Ya. Jadi ekonomi bertumbuh. Wadahnya sudah ada sebetulnya Pak dari asosiasi co-working, yang memang yang kalau kami yang terbesar saat ini, kami yang sangat mengepus untuk komersialisasi. Nah, regulasi yang untuk perpajakan yang sebetulnya memang belum ada dibuatkan khusus kan. Jadi kita lumayan sih berlapis jadinya, karena kita sebagai real estate, tetapi juga ada penjualan sebagai hotel atau F&B karena harian gitu kan. Nah itu kita tetap comply ke semua kewajiban perpajakan, hanya memang jadinya biayanya sangat banyak gitu. Bayar pajaknya berlapis-lapis gitu. Nah itu mungkin. Jadi dia kayak apa ya? Jadi dia ya jadi mengalami transformasi dari office office service menjadi business service. Itu yang keren tuh. Ya betul, itu dengan konsep kolaborasinya itu kita memang mengharapkan ke arah sana. Walaupun memang member kami, kita doing testing kan, survei ke internal member kita, masih belum mau sih terlalu open terhadap core bisnisnya mereka share ke kita untuk kita accelerate atau kita bantu, karena ya mereka sendiri juga mungkin masih ada concern lah ya untuk memprotect interest bisnisnya. Takutnya kita tahu malah instead of kolaborasi membantu akselerasi mereka takutnya ada kompetisi malah jadinya. So, itu masih menjadi reality yang kita hadapi sekarang sih. Makanya kita masih dalam batas permukaan aja, mengenalkan dengan venture capitalist, kenalin dengan founder-founder dan para creative ideas CEO yang lain, sebatas itu. Karena itu akan meningkatkan itu kan kapasitas skala bisnisnya. Betul, sangat. Sebagai gambaran, mungkin kalau orang buka kantor bisnis di ruko lah, untuk menjadi besarnya kan cukup tahunan. Kalau di coworking, di kolaborasi dalam hitungan bulan udah bisa ekspansi, bisa nambah orang, bisa dapat funding cepat dari investor dan sebagainya. Pak Erik, bayangkan nih Pak Erik, kalau sekarang mungkin alasannya COVID ya, tapi maksudnya bayangkan ini ada pihak yang sangat pihak-pihak yang sangat berkepentingan loh. Salah satunya adalah perbankan yang memberikan akses kredit. Ya dong, dia kan mau perbankan kan maunya debiturnya lancar tuh, ya kan? Ya kan, mengembalikan cicilannya. Harusnya kan dia punya concern tuh untuk bagaimana perusahaan-perusahaan kecil atau bahkan perusahaan yang udah mulai menengah ya, UMKM itu ya kan kelancaran bisnisnya bisa dipastikan gitu kan. Jadi
yang minta udah bank tuh. Keren banget. Saat ini memang kita baru dibatas bantu si investor untuk ngebangun coworking. Kita yang memberikan business projection-nya sehingga bisa convince pihak bank bahwa oh ya si investornya ini pinjam loan ke bank untuk bikin coworking, kita yang ngasih business modeling-nya sehingga oh ini justify, oke, go ahead, di approve, dananya kucurannya keluar. Nah, untuk yang startup company tadi SME UMKM, kita saat ini polanya masuk melalui venture capitalis, Pak. Si venture capitalisnya mungkin nanti dealing dengan bank tersendiri atau mungkin dari individual atau mungkin dari bank. Nah, yang terjadi saat ini di ekosistem startup bisnis adalah fundingnya itu bank tidak ke UMKM langsung, tetapi melalui venture capitalis. Sehingga kan venture capitalis cukup jeli membaca, menganalisa, dan melihat si startup ini memang bisnisnya adalah bisnis yang akan sustain, yang akan sukses, dan menjadi model ke depannya lebih baik. So, tanggung jawabnya ada di venture capitalis. Jadi bank agak aman. Nah, kalau bank langsung ke RI, mereka mungkin terbatas ya dengan kemampuan mengkurate, menganalisa, mengaudit dari si startup bisnis ini, sehingga ya akhirnya mungkin prosesnya akan terlalu lama karena mereka sudah terbiasa dengan pola-pola konvensional di bank itu untuk pendanaan, untuk pinjaman kan sangat-sangat ketat, terutama diawasi oleh OJK. Saya rasa OJK juga tidak mengizinkan bank untuk funding ke startup karena ya, kondisi company-nya kan juga belum strong ya as a startup. Nah, venture capitalist ini akan saat ini memang sudah banyak ya. Salah satunya venture capitalist itu dari SoftBank Korea, kemudian dari JK Bank Singapura. Nah, itu mereka sudah dihubungi oleh venture-venture ini, ya, termasuk Sinarmas Bank juga dengan SMDV-nya. SMDV dari Sinarmas juga venture capitalist membantu startup-startup di Kohab ini. Channelnya di situ Pak, bridging-nya. Jadi tetap bank pasti terlibat, hanya memang tidak langsung. Ini mungkin ada pertanyaan kali dari siapa, Engkun atau dari Regina ini? Yang udah buka mic. Silakan. Silakan kalau mau bertanya. Dari ini siapa? Engkun. Oke, sebagai gambaran kan mungkin karena ini kita background dari N-Hire, Pak ya, dari perhotelan. Saya alumni juga, dan karyawan-karyawan saya juga banyak alumni lulusan N-Hire karena memang konsep servisnya terutama di facility management kita menggunakan hotel graduates karena tadi menghandle membernya kita treat sebagai tamu lah. Kita take care komplainnya, kita provide pantry service-nya, kita bersihin ruangannya. Jadi hotel skill-nya ada. Ya, Bu Regina, mau silakan, sorry. Suaranya terputus, boleh sambil diketik mungkin juga, Bu ya. Kalau memang terputus lagi, di-mute lagi. Ya, jadi dari lulusan NHI saya tuh punya staff sekarang di facility manager saya ada 6 orang dari alumni NHI. STP, kemudian receptionist-nya juga kita training menggunakan ya standar hotel ya. Sampai ke housekeeping-nya. Kita menggunakan checklist cleaning, apalagi sekarang ya, compliance terhadap hygiene. Ini menarik karena tadi di COVID-19 ini kan susah rata-rata ya, bisnis performance turun kan. Nah tadi kalau kayak bank bukan yang startup awal justru debitur-debitur yang sudah ada yang macet gitu kan, mereka kan salah satunya pembayaran sewa kantor misalnya, karena itu bisa dikolaborasiin gimana, atau survei ke office provider, billing management itu kan banyak tuh yang tenan-tenannya bermasalah. Ya, sekarang gitu. Betul. Kemarin tuh ada beberapa partner kami bergerak di bidang mereka tetap di property lease, jadi mereka membantu untuk pinjaman Pak. Jadi peminjamannya tapi untuk menyewa kantor atau bayar servisnya itu. Sudah ada sih solusi company yang memang bergerak startup di bidang seperti itu, dan yang mengelolanya juga alumni kita juga. Nama company itu Cicil Sewa.
Dan dia membantu mencicilkan penyewaan terhadap kantor, rumah, atau gedung-gedung. Itu alumni tahun 92 kalau nggak salah, anak Hena juga. Jadi mereka itu tadi menghubungi tenan-tenan kita, ya kalau memang ada kesulitan untuk bayar rentalnya ke Kohive, mereka harus bisa lah melalui mereka. Cuma memang persyaratannya tetap kalau seperti itu kan harus ada jaminan. Nah ini kalau tidak memiliki lokasinya, jadi kita perlu mereka perlu ada sedikit jaminan lah seperti itu. Itu yang memang masih belum ada solusinya. Sehingga mereka bicara ke kita yang menggarantikan bahwa si space itu nanti bila tidak diteruskan oleh si penyewa yang dibantu oleh cicil sewa, itu menjadi hak sewanya si cicil sewa ini sehingga dia bisa menjual lagi ke orang lain lagi gitu kan. Nah itu mereka dapat pendanaan dari bank ya, tapi ini sebagai startup juga yang di fintech lah ya, financial technology. Ya, menarik Pak Inan. Bisa dikembangkan terus ya, karena sekarang kan harus proaktif semua ya. Saya sendiri sebagai salah satu user sebenarnya kemarin sempat kecewa tuh ya, tapi saya nggak sebutkan lah providernya karena etikanya lah ya. Itu karena dia juga mungkin sebagai co-working space provider, dia juga nyewa kan ke gedung gitu kan. Mungkin karena bayar sewanya naik atau bagaimana gitu ya. Terus si user-usernya dikirimin surat bahwa per tanggal sekian jadi pihak dipindahkan ke gedung yang lain. Nah itu menurut saya nggak asik loh Pak. Ya karena kita udah bayar 1 tahun ke depan itu kan dengan komitmen yang fasilitas yang diberikan. Tempat yang itu ya, dengan lokasi tersebut. Iya. Kan, kenapa kita milih di gedung itu kan karena pertimbangan misalnya jaraknya. Konveniensi, pertimbangan banyak lah ya latar belakangnya. Ya, memang sih kami juga mengalami hal itu sih Pak Bambang. Di lokasi kita yang kita sewa, betul kita terpaksa harus tutup karena sekarang kebijakannya kan dari landlord nggak berikan keringanan, hanya menjadwal ulang pembayaran. Sementara tenan kita pada berguguran kan, jadi income-nya nggak cukup untuk ini. Akhirnya ya yang tersisa ya kita approach, kita tawarkan pindah ke lokasi kita yang masih operate sih. Karena nggak ada pilihan untuk bisa survive, ini COVID benar-benar nge-hit cukup signifikan. Ini tadi di BTPN saya harus tutup, pasar Menara Prima saya harus tutup, karena itu kita sewa normal. Harga rental building seperti biasa, kita kucurin dana untuk fit out, sementara income sudah stop karena tenannya berguguran. Ya. Landlord nggak mau ngasih keringanan sewa, listrik semua tetap nol. Maksudnya ini nggak sehat buat kita ya. Sementara kan karyawan juga harus kita gaji, ya udahlah kita tutup dulu deh lokasi itu, dan memang betul tenannya mau kita izin untuk pindahin. Itu kalau Kohive di Jakarta Selatan di mana Pak? Di selatan ya? Di SCBD ada, di Menara Mandiri, kemudian di Menara Palma di TBC Matupang, kemudian di Maja tadi di Taman Puring ya, di Senopati sama di Equity. Ya saat ini di selatan di situ. Oh sampai ke Mega Kuningan, Mega Kuningan masuk selatan ya, di Kohive One itu yang terbesar. Di pusat itu ada di Senen, di Menteng, dan di Plaza 8 PBI ya, Plaza Bank Indek di Bundaran HI, dan di Sonata Pas di Sudirman. Equity Tower di SCBD. Ya, SCBD ada di Mega Kuningan. Ya. Ya betul, dekat Pasifik, di Menara Mandiri Pak, yang di depan Sudirman itu, depan Persis Senayan itu. Ini kapan nih Unhire punya ini working space, Pak Inan mungkin nyewa, jadi bisa mulai bisa ya, kita coba ini kan deh, saya siap bantu, siap support, bikin kan pasti mungkin dari tim-tim teman-teman ini punya aset yang bisa kita kelola. Mungkin nggak mesti terlalu harus yang premium, tapi tidak minimum, tapi captive lah ya, ada sustainability-nya. I think that's gonna be awesome. Kita buatkan co-working ya Pak Inan. Di kampus juga kita masuk Pak, di BINUS kita buat. Dan mungkin di NHI nanti kita bicara ke STP, kita buatkan co-working di sana. Nah, di BINUS cukup aktif loh, karena kebetulan ada asrama juga kan, jadi mahasiswanya, terutama mahasiswa sih yang pakai.
Tapi setidaknya ada activity dan alumni di encourage juga untuk kalau yang punya startup, company-nya dipakai di kampus. Menarik tuh, menarik. Pancasila juga bikin tuh alumninya, ada kontainer. Nah, teman nggak dikelola dengan baik tuh harusnya bisa jadi salah satu kandidat tuh. Ya. Karena trennya kan sekarang pakai kontainer. Ini kita memang konsepnya kolaborasi. Di dalam kontainer lumayan juga sih Pak investasi ya, terutama untuk pendingin yang AC dan space-nya terbatas ya. Ya. But that's konsep baru sih, bisa dieksplor lebih jauh. Iya. Kalau yang dekat Citos di mana ya Pak? Di Menara Palma Pak. Di seberangnya gedung Astra ya. Oh. Deretan Siloam. Nah di situ. Oke. Depannya Siloam di Toba ya? itu sebelum Citos ya. Palma, Menara Palma. Oh, Palma. Di Jakarta. Palma Tower. Pak Inan mungkin mau ditambahkan? Kayak di mute deh, Pak Inan. Masih mute Pak Inan? Oke. Masih mute ya? Karena nggak ada lagi yang mau bertanya, ini udah menjelang ini, kita masih ada waktu 3 menit. Kira-kira ada lagi yang mau ini sharing? Silahkan. Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan jaga sampai di sini ya. Terima kasih Pak Erik, Pak Bambang atas pertemuannya. Kita ketemu lagi hari Sabtu depan pada jam yang sama. Terima kasih. Closing statement-nya kali Pak. Closing statement dari Pak Erik. Oh ya, silakan Pak Erik. Silakan. Oh baik. Baik ya, terima kasih Pak Inan, Pak Bambang atas kesempatan yang diberikan. Ya, pada kesempatan ini juga untuk para hadirin semua, terima kasih. Mudah-mudahan bisa sedikit berbagi ya, menjadi gambaran dan menjadi penyemangat bahwa despite dalam kondisi sulit COVID saat ini ya, setiap waktu, setiap saat kita selalu punya kesempatan dan peluang ya untuk melakukan sesuatu ya. Memang kami juga menghadapi hal-hal yang sulit ya, dari mulai downsizing dari lokasi kami, downsizing dari karyawan, kita harus PHK dan kita harus mutar untuk menyelamatkan perusahaan ini. But intinya, I think selama niat kita, terutama di Kohab, adalah membantu ekosistem dari startup, membantu bisnis di Indonesia untuk terus berkembang, membantu small medium enterprise UMKM untuk memiliki wadah sehingga mereka bisa terbantu untuk maju. Di satu sisi juga kita ingin memajukan para generasi milenial di Indonesia ini yang ada dalam khususnya di Kohab menjadi seorang entrepreneur yang punya visi yang baik terhadap kemajuan bangsa Indonesia ini. Saya rasa itu niat baik kami sehingga mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, gambaran tentang bagaimana ke depannya dari upaya yang kita lakukan ini terhadap startup di Indonesia, khususnya generasi milenial untuk membangun negara kita lebih maju lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Bambang, Pak Inan untuk waktunya. Saya cukupkan demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Foto bareng. Boleh. Ya. Sebentar. Mungkin bisa buka kamera masing-masing, kita foto dulu sebelum kita closing. Ini menarik ya Pak Erik, menarik. Tadi opportunity-nya juga besar. Tapi mungkin juga tenan-tenannya harus dilayaninya jangan dari frontliners ya, harus dari atas supaya bisa berkembang. Ya. Betul, terus saat ini memang kita masih foto dulu ya. Yang lain monggo silakan pada. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, thank you. Salam.